ini kalau misalkan alam semesta hancur itu seperti apa ya jadinya? Iya benar. Bentar kita belum nanya kabar Pak Ustadz. Pak Ustadz apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bentar deh, bentar. Dada, kamu lagi ngapain? Ini ada Pak Serius Ustadz. banget. Aduh. Ih, Bisa-bisanya lagi ngapain sih? nonton apa? Fokus banget diporak-porandakan gitu. diporak-porandakan. Video apa ya? Ini film yang itu Gening yang tahun 2010 ke sana Gening. Oh, hari akhir tentang kiamat. Hari akhir ala-ala orang luar gitu. Mengerikan nih sampai lupa nih. Oh Ada iya, Pak lupa. Ustadz nih. Diam. Aku harus opening dulu guys ya. Oke. Aku sampai lupa harus opening dulu. Halo pemirsa. Kembali lagi nih bersama kami di Seja Berkah. Pasti berkah. Dan alhamdulillahnya nih sekarang aku Dara udah balik lagi di sini bareng siapa nih? Cintika Prilia Anissa. Saya Sera Grace Nabila. Dan pastinya bersama Ustadz siapa nih Pak Ustadz? Saya Selamat Nur Ano. Oke, boleh dipanggil Pak Ustadz Anom. Anom. Ya, ini nama panggung nih si Bapak juga. Nah, ini barusan tuh aku lagi seru banget Pak. Jadi nonton, aku habis rewatch film yang tahun 2000 sekian ya. Iya. Nah, yang film ini tuh menceritakan tentang tampilan jika hari akhir itu datang, di mana bumi diporak-porandakan, seluruh Hancur ya? dunia hancur seperti apa. Nah, Pak, memang kalau misalnya hari kiamat nanti tuh apakah memang seperti itu gitu penampakannya ya, bumi diporak-porandakan dan apa sih nantinya yang bisa tersisa gitu di alam semesta? Karena kalau di film itu tuh ada staf keluarga yang Bener, bisa bener. masalahnya. Naik Kan helikopter ya. ambigu. Iya. Oke. Salah satu daripada rukun iman yang 6 mengajarkan kepada kita tentang akan datangnya hari kiamat. Yakni hari di mana alam semesta ini hancur sehancur-hancurnya. Bumi gempa, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, halilintar menyambar, planet-planet bertabrakan dan semua yang bernama hidup modar gitu ya. Aduh, meninggoy. Semua yang bernama hidup mati total tanpa persiapan. Kalau di dalam film itu kan saya juga sempat nonton sih. Prepare dulu ya Pak. Itulah gambaran manusia. Sudah sedahsyat itu. Apalagi yang sebenarnya lebih dahsyat daripada yang digambarkan itu. Dan tidak ada lagi yang tersisa. Kecuali hanya Allah. Limanil mulkul yauma. Hari ini siapa pemilik semuanya ini? Hanya Allah. Hanya Allah. Sampai yang terakhir, makhluk yang terakhir hidup adalah malaikat pencabut nyawa. Israel ya. Malaikat Israel. Akhirnya malaikat Israel pun karena makhluk Allah kan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dunia ini pun makhluk Allah. Semua mati. Kiamat. Semua ada ujungnya. Maka kemudian malaikat Israel pun mencabut nyawanya sendiri. Oh gitu ya. Akhirnya tinggal Allah saja. Kemudian untuk kebangkitan tiupan pertama oleh malaikat Israfil itu kan kehancuran alam semesta. Lalu kemudian tiupan selanjutnya adalah kebangkitan alam semesta. Ditiup lagi oleh malaikat Israfil. Bangkit alam semesta ini. Kemudian kita sudah tak bangkit lagi di dunia. Kita akan berpindah. Dunia ini sudah hancur. Kemudian kita akan nanti bangkit di padang mahsyar. Kita bangkit dari dalam kubur kita di padang mahsyar. Ada orang bangkit dari kubur itu gagah, ganteng. Herang, menjerang. Karena memang barangkali waktu di dunianya amalannya bagus. Jadi kita, ini wajah-wajah kita ini, nih. Ini ganteng, cantik, ini belum tentu nanti di akhirat nanti ganteng dan cantik. Ini wajah-wajah titipan. Begitu, wajah-wajah titipan. Bisa jadi lebih ganteng, lebih cantik, bisa jadi lebih goreng patut. Begitu. Bergantung amalannya waktu di dunia. Jadi pastikan di dunia ini kita melakukan amalan yang terbaik. Agar ketika kita bangkit dalam keadaan yang terbaik. Begitu ya, dalam keadaan yang terbaik. Dan bahkan ada manusia ketika bangkit dari dalam kubur itu ingin langsung dimasukkan ke dalam neraka. Karena orang bangkit dari dalam kubur itu kan sudah tahu posisi dia di mana nanti di akhirat, di surga apa neraka, sudah tahu karena sebelumnya kan sudah ada proses alam kubur. Dia mendapat siksa kubur atau azab kubur. Nah, ini orang yang mendapatkan siksa kubur begitu dibangkitkan di padang mahsyar dari dalam kubur, dari alam kuburnya, pengen langsung masuk neraka. Kenapa?
Ya, karena nggak mau berproses, pengen cepat langsung neraka saja. Karena sudah tahu, karena prosesnya panjang. Bahkan di padang mahsyar itu dalam riwayat yang saya baca, dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu, kita di padang mahsyar itu kurang lebih selama 50.000 tahun. 50.000 tahun. 50.000 tahun. Rasanya 50.000 tahun bagi orang yang tak beriman. Oh. Tapi bagi orang yang beriman, bainaz zuhri wal asri. Seperti jarak antara zuhur dan asar saja. Begitu. Sebentar. Sebentar, bayangkan seluruh manusia dikumpulkan kan di padang mahsyar itu. Sejak zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman dikumpulkan di padang mahsyar, di absen satu-satu. Wah, di absen. Begitu betapa lamanya kita se-RW di absen satu-satu saja. Lama bener. Sejak zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman dikumpulkan di absen, dinampakkan film kehidupannya. Ini kita sedang ada CCTV. Allah. Mereknya Rokib dan Atid. Oh, iya benar juga. Itu semua akan nampak semua. Bukan hanya catatan, filmnya juga dinampakkan. Kan kalau dalam dunia perfilman kita ada apa? Editing. Oh iya, editing. Ada proses edit. Ada dubbing, begitu ya. Betul. Ini ada adegan yang tak baik ini, edit, oh gitu misalnya. Itu dalam dunia perfilman. Nanti bagaimana agar film kehidupan kita tidak diputar di padang mahsyar? Ya kita edit sekarang. Caranya apa? Taubatan nasuha. Tidak ada cara lain lagi untuk kita mengedit film kehidupan kita yang tak baik sebelum diputar di padang mahsyar. Putar dulu sekarang, introspeksi. Taubat. Mudah-mudahan di akhirat nanti tak dinampakkan adegan-adegan kita yang tak baik itu. Iya, nobar apa nobar dosa ya Allah. Nah, bahkan saking sedihnya menyesal karena itu penyesalan yang sudah tak ada lagi gunanya. Maka menyesal yang tepat kapan? Sekarang ini. Sekarang nyawa masih di kandung badan, matahari belum terbit dari arah sebelah barat. Menyesal yang tepat sekarang. Kalau menyesalnya di sana, ketika film kehidupannya dinampakkan, kenapa saya dulu begitu, nangis. Bahkan dalam riwayat itu dikatakan sampai nangis, terkelupas kulitnya ini. Saking menyesalnya. Oh gitu ya. Saking menyesalnya. Nauzubillah. Ngeri ya, ngeri. Ya. Oke, nah Pak, bicara tentang kehancuran alam semesta itu ya Pak. Nah itu waktu hancurnya alam semesta itu, kira-kira tampilan bumi yang diceritakan dalam Al-Quran itu akan seperti apa ya Pak? Tampilan dunia itu? Ya, gunung-gunung beterbangan, kemudian seperti kapas yang ditiup. Wah, luar biasa. Hamburadul lah, seisi bumi ini semuanya hancur. Wah, semua hancur, total tanpa berproses. Kalau dalam film itu kan berproses, ini dulu. Kalau itu enggak, langsung berproses langsung sekaligus, hancur begitu, hancur, luluh lantak semua mati. Bahkan digambarkan sampai orang yang hamil pun seketika langsung melahirkan, begitu ya. Saking kagetnya, begitu ya. Dan kita berharap tidak hidup ketika kiamat terjadi. Amin. Kenapa? Karena orang yang hidup mengalami kiamat kubro ya, kiamat kubro, kiamat yang sebenarnya, kehancuran alam semesta itu adalah orang-orang yang sudah tak ada iman dalam hatinya. Nauzubillah min dzalik. Ya mungkin ini masih banyak ada yang bisa, masih banyak yang bisa kita bahas. Tapi mau ada yang lewat dulu pemirsa, Bapak tenang dulu ya, siapkan lagi jurus-jurusnya gitu. Teman-teman pertanyaannya siapin lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, terus saksikan kita di Senja Berkah. Pasti berkah.